Halo Sobat Matematika, perkenalkan saya Sabina Nurfadila. Saya Salum Kanisa Salsabila. Kami dari kelompok 13 kelas 6A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, SPD, MPD. Pada video kali ini, kita akan belajar terkait permutasi dan kombinasi. Disimak baik-baik ya. Aku mau minta tolong cariin 3 orang buat masuk tim vokal paduan suara ya. Siap, aku pilihan bebas ya, yang penting suaranya oke. Minta nomor HP kamu dong, aku mau kirim tugas statistika. Nih, catat ya. 0857 82348. Jangan salah ketik, nanti kamu salah kirim deh. Kira-kira apa ya perbedaan dari kedua dialog tersebut? Jadi dialog 1 itu membahas mengenai kombinasi yang disimbolkan dengan C. Kombinasi yaitu cara menyusun objek tanpa memperhatikan urutan. Sedangkan dialog 2 yaitu membahas mengenai permutasi yang disimbolkan dengan P. Permutasi yaitu cara menyusun objek dengan memperhatikan urutan. Berikut ini ada contoh lain dari permutasi dan kombinasi. Nah, dari permutasi ada menyusun orang, nomor telepon, angka, warna, hingga mengambil pemenang secara berurutan, juara 1, 2, dan 3. Lalu contoh kombinasi lainnya seperti memilih tim atau kelompok, baju, daftar makanan, hingga mengambil 2 warna dari kotak secara acak. Terdapat 2 macam permutasi, yaitu yang pertama, pengulangan dibolehkan. Contohnya adalah kunci PIN pada handphone. Angkanya bisa saja 2449, di mana di dalam PIN itu ada pengulangan angka 4. Lalu yang kedua, pengulangan tidak dibolehkan. Contohnya adalah 3 pembalap pertama yang melewati garis akhir, tidak mungkin satu pembalap menjadi juara 1 dan juara 2 secara bersamaan. Seperti apa rumus dan contoh soalnya? Adapun rumus permutasi yaitu N PR sama dengan N faktorial dibagi N minus R faktorial, di mana P ini yaitu permutasi, N itu adalah jumlah kejadian yang bisa dipilih, R itu jumlah kejadian yang harus dipilih, dan tanda seru adalah simbol faktorial. Langsung saja kita ke contoh soal. Ada anak Andi yang dilambangkan dengan A, Budi yang dilambangkan dengan B, dan Cecep yang dilambangkan dengan C akan menempati 3 buah kursi di ruangan kelas. Tentukan variasi tempat duduk yang bisa dilakukan ketiga anak tersebut menggunakan konsep permutasi. Nah, untuk penyelesaiannya, karena kita tahu bahwa di soal diketahui ada 3 orang anak, yaitu Andi, Budi, dan Cecep, maka kita dapat variasi tempat duduknya yaitu ada ABC, ada BCA, ada CAB, ada ACB, ada BAC, dan ada CBA. Maka totalnya adalah ada 6 variasi tempat duduk. Kalau kita menggunakan rumus, yaitu rumus permutasi di mana NPR sama dengan N faktorial dibagi N minus R faktorial, maka kita dapat N-nya ini yaitu 3 dan R-nya ini 3. Jika kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu kita dapat 3 faktorial dibagi karena 3 dikurangi 3 itu menghasilkan 0, maka menjadi 0 faktorial, di mana 3 faktorial dibagi 0 faktorial itu sama dengan 3 faktorial. Dan 3 faktorial ini yaitu 3 dikali 2 dikali 1 yang menghasilkan 6. Maka dari soal ini kita dapat ada 6 variasi tempat duduk untuk 3 orang anak Andi, Budi, dan Cecep. Lalu rumus dari kombinasi yaitu NCR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Dengan C adalah simbol dari kombinasi, N adalah jumlah kejadian yang bisa kita pilih, R adalah jumlah kejadian yang harus dipilih, dan tanda seru adalah simbol faktorial. Selanjutnya ada contoh soal terkait kombinasi. Di sini ada 4 orang anak, yaitu Andi disimbolkan dengan A,
Budi disimbolkan dengan B, Cecep disimbolkan dengan C, dan Dani disimbolkan dengan D. Guru meminta perwakilan 3 orang secara bebas untuk ikut lomba vokal mewakili sekolah. Pertanyaannya, tentukan berapa variasi tim yang terbentuk. Penyelesaiannya, kita akan membentuk tim yang terdiri dari 3 orang saja tanpa memperhatikan urutannya, sehingga akan terbentuk variasi sebagai berikut. Nah, kita sudah dapat 4 variasi. Apa saja? Yang pertama, ABC, yang kedua, ABD, yang ketiga, ACD, dan yang keempat, BCD. Nah, bagaimana nih kalau menggunakan rumus? Yuk teman-teman bisa dicoba sebagai latihan. Jangan lupa dituliskan jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya.